Ada 1.000 kasus cerai berjemaah di Bojonegoro dan katanya gara-gara uang masalahnya. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Di video kali ini kita mau coba belajar dari banyaknya kasus cerai yang terjadi di Bojonegoro, karena kemarin ada berita heboh 1.000 lebih kasus tuntutan cerai di Bojonegoro dikarenakan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan finansial keluarganya. Nah, biasanya kalau yang namanya bicara menafkahi ini kan ada lahir batin gitu ya. Saya juga kurang jelas mengenai beritanya. Sebenarnya kenapa para suami ini tidak bisa memenuhi finansial keluarga. Awalnya saya sempat mikir mungkin disebabkan karena menikah tapi tidak punya sumber pendapatan. Namun rasanya kalau menurut saya ya nggak mungkin, karena kalau di tiap kita mau menikah biasanya nih kita kan di screening nih ya oleh orang tua perempuan berbicara mengenai yang namanya bibit, bebet, dan bobot gitu ya. Pertanyaan pemungkasnya ke pasangan laki-laki yang calonnya ini, kamu kerjanya apa gitu ya. Nah, karena si orang tua perempuan tentunya ingin anaknya punya pasangan calon suami yang sudah bekerja dan berpenghasilan atau siap hidup mandiri, sehingga setidaknya mereka sudah punya pendapatan yang cukup untuk hidup berumah tangga nanti. Nah, hal yang sempat terpikir dari saya juga mungkin di kota Bojonegoro ada banyak PHK massal yang terjadi akibat pandemi, akibat COVID-19 kemarin, sehingga kepala keluarga ini kehilangan pekerjaan dan belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, mungkin kalau ada teman-teman semua yang juga ada di daerah Bojonegoro, jadi menarik nih sebenarnya dari 1.000 perceraian lebih ini, bisa nggak sih kasih tahu saya sebenarnya ada pendapat apa, atau mungkin punya pengalaman keluarga yang ternyata punya masalah finansial yang dihadapi juga dari keluarga yang ada di sekitar situ gitu ya. Nah, di berita kemarin juga ada hal yang menurut saya juga cukup unik, karena katanya para keluarga yang cerai kebanyakan memiliki kesamaan latar belakang dari pendidikannya, yaitu adalah SD hingga SMP saja. Nah, secara logika memang pasangan-pasangan keluarga yang punya latar belakang pendidikan cenderung lebih tinggi ya. Misalnya ya S1 pasti lebih tinggi dan seterusnya, seharusnya tidak mengalami masalah finansial seperti kebanyakan pasangan yang punya latar belakang pendidikan rendah. Tapi kenyataannya tidak bisa disangkal bahwa ada juga orang dengan latar pendidikan yang tinggi tapi masih mengalami masalah finansial. Jadi baik latar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA maupun S1 dan seterusnya, pada dasarnya tetap saja bisa mengalami masalah finansial. Nah, kalau juga mengikuti dari video yang ada di RF Channel, saya pernah membahas secara lebih jauh, ternyata berdasarkan data di dunia, orang yang memiliki pendidikan yang semakin tinggi memang secara rata-rata mendapatkan bayaran yang lebih mahal. Misalnya S2, S3, profesor gitu ya, itu memang ternyata memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sehingga secara tidak langsung dasar bayarannya, dasar uang yang diterimanya memiliki modal yang lebih tinggi. Yang jadi masalah adalah kembali lagi, betul orang bilang SD ada kok yang tidak lulus SD tapi bisa sukses, betul, tapi satu adalah sumber pendapatannya yang juga akan menjadi sangat sedikit orang SD bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan bayaran yang lebih mahal. Yang kedua juga kemampuan untuk memahami setiap hal lainnya, yaitu terkait dengan pengaturan keuangan. Tapi kita nggak akan ngomong lebih jauh mengenai hal tersebut ya. Tapi saya kira saya mau membatasi ada 2 pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari kejadian 1.000 kasus cerai di Bojonegoro. Nah, apa aja pelajaran berharga versi saya? Ya, kita coba ya bahas, ada 2 poin. Yang pertama, milikilah lebih dari 1 income. Kalau memang benar kasus perceraian yang terjadi di Bojonegoro karena masalah finansial yang mungkin diakibatkan karena PHK, maka besar kemungkinan penghasilan utama para keluarga tersebut bergantung hanya pada satu sumber pendapatan. Pelajaran berharga yang bisa kita peroleh dari sini adalah cobalah mulai berpikir bagaimana caranya memiliki multiple stream of income.
Multiple stream of income itu bukan berarti namanya multiple stream from job. Misalnya pagi hari kerja di tempat A, malam hari kerja di tempat B. Ya, itu oke lah disebut sebagai dua sumber pendapatan. Tapi akan tidak punya waktu kita seperti itu, maka kita akan datang masalah perceraian versi baru. Yaitu apa? Karena kurangnya perhatian dari keluarga gitu ya. Anaknya nggak tahu siapa yang perhatiin, istrinya nggak tahu siapa yang perhatiin. Itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Tapi bisa juga yang namanya multiple stream of income itu dari mulai bisnis. Multiple stream of income itu juga bisa datang dari apa? Investasi. Investasi yang tidur pun menghasilkan uang. Punyalah tanah, bukan tanah lah, mungkin yang namanya adalah sawah. Sawahnya diswakelola dengan orang lain, lalu punyalah kos-kosan dan lain sebagainya. Selalu ada cara, tidak selalu serta-merta kalau ada di daerah kita artinya harus investasi saham. Bukan begitu cara berpikirnya. Kita harus berpikir adalah bagaimana caranya ketika kita tidak bekerja menghasilkan uang dulu. Pak, tapi hasilnya kecil Pak, pendapatan saya kecil. Nggak apa-apa, yang penting sudah tahu caranya dulu untuk menghasilkan uang ketika tidur dalam jumlah yang kecil. Karena tidak akan bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak kalau yang kecil saja tidak bisa. Oke, jadi mulailah berpikir mengenai multiple stream of income. Nah, kita juga bisa belajar lah dengan berbagai macam ilmu ataupun update. Misalnya belajar saham, nggak salah kalau memang mau belajar saham, mau belajar mengenai reksadana, belajar mengenai passive income. Karena passive income itu ada namanya blueprintnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar trading dan investing secara lebih jauh, baik dari saham, baik dari cryptocurrency, juga bisa menghubungi saya dan tim saya. Kalau misalnya mau mengikuti kelas, itu bisa hubungi di 0852 882 6187 untuk tanya jadwal-jadwal kelas terdekat, ataupun juga bisa untuk tanya buku apa yang saya bisa pelajari. Karena saya juga menulis buku sebagai penulis buku terbanyak dan terproduktif mengenai investasi dan keuangan di Indonesia dari 2012, 23 judul buku. Nah, yang kedua, kelola keuangan dengan baik. Terkadang tidak hanya sekedar punya pendapatan tambahan yang besar. Kenapa? Kadang-kadang semakin besar pendapatan, orang justru bukan semakin cermat pengeluaran, tapi semakin besar banget pengeluarannya. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar banget pengeluarannya. Semakin besar banget pendapatannya, semakin besar banget pengeluarannya. Artinya makin banyak ngetnya berarti makin lebih gede lagi daripada yang didapat. Ini namanya never ending story gitu ya. Artinya adalah pendapatan berhasil dinaikkan, tapi pengendalian terhadap pengeluarannya apakah bisa dilakukan? Kalau tidak, berarti tetap saja namanya adalah besar pasak daripada tiang. Hal ini mungkin bisa saja terjadi dengan para keluarga yang ada dan bercerai di Bojonegoro. Bisa jadi para keluarga tersebut bercerai di Bojonegoro bukan karena kekurangan pendapatan, tapi salah kelola uang hasil yang didapat. Nah, masalah kelola keuangan setelah berkeluarga ini nggak akan sesederhana kalau kita masih single. Saya sudah menikah. Berkomunikasi dengan istri saya tidak mudah. Istri saya juga memiliki pemikiran yang sendiri. Memang yang paling bagus adalah bicarakanlah sebelum menikah. Siapa yang ngatur? Lalu nanti bagaimana? Apakah kita berdua bekerja, atau kamu tidak bekerja, saya bekerja, atau kamu yang bekerja, saya sebagai bapak rumah tangga? Loh, kan malu. Ini zaman emansipasi wanita katanya. Kalau mau disetarakan, silakan setarakan. Kalau dulu kan tidak ada hubungannya yang namanya wanita bekerja. Hari ini wanita bekerja. Kalau memang benar wanitanya lebih pintar untuk bisa bekerja, silakan bekerja. Prianya yang jadi bapak rumah tangga. Emang gampang menjadi bapak rumah tangga? Emang pekerjaan rumah tangga adalah suatu hal yang mudah? Pernah coba untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Nggak gampang juga. Apakah tidak capek? Dites saja sendiri. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita bicarakan. Kadang-kadang kita tidak bicarakan seperti ini. Kita berbicara, sudah kodratnya. Kodrat apa? Selain melahirkan. Gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat kritis dalam kita memulai hidup rumah tangga. Ketika kita sudah berkeluarga, kita punya pasangan, bisa jadi ada pola pengeluaran yang berbeda, ataupun ada pola pemasukan yang menjadi ganda. Nah, ini juga harus disikapi dengan adanya anak-anak. Semakin banyak anak, semakin banyak biaya yang keluar. Bukan banyak anak, banyak rezeki. Di sini tidak ngomongin gituan. Kita berbicara, harus kita sadar bahwa anak itu mau tidak mau harus dibiayai dengan baik. Kalau tidak, ya kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik juga.
Nah, sebenarnya cara sederhana untuk kelola keuangan itu dengan kita dan pasangan bisa kita coba pakem atau rumusan yang mungkin teman-teman sudah sering dengar. Sebagai contoh, misalnya bisa gunakan formula POS 1, 2, 3, 4. 1. Di sisi mewakili dari 10% pendapatan, teman-teman bisa sisihkan 10% pendapatan, ingat, sisi bukan sisa, untuk digunakan segala bentuk kegiatan sosial, mulai dari sedekah, beramal, menolong, atau membantu orang lain, bisa juga sekali buat traktir kecil untuk orang-orang terdekat, sekaligus juga jaga silaturahmi, itu bagian dari tindakan sosial kita. 20% pendapatan, sisihkan pendapatan 20% untuk tabungan dan investasi. Oke, ya, ini juga masih panjang. Investasi itu tidak melulu mengenai investasi uang, investasi untuk pengetahuan itu juga part of investment loh ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah 30% mewakili pendapatan, ini sisihkan untuk kebutuhan membayar cicilan. Nah, kalau masih ada hutang. Nah, dan juga kalau mau ngutang, apakah 30%-nya dari pendapatan kita? Penghasilan kita 4 juta. 30%-nya 1,2. Mau nyicil, ada tawaran nyicil 2 juta. Salah. Kenapa? Karena harusnya cuma 30%. 1,2 saja. Nah, yang pos keempat, 40% pendapatan, pos terakhir 40% silakan bisa digunakan untuk segala kebutuhan harian kita setiap bulan atau kegiatan konsumtif kita. Kalau kita sudah bisa lolos pos 1 sampai 3, saya sudah sedikit aman poin itu sebenarnya. Jadi, kita sebenarnya harus taruh yang poin keempat itu adalah yang paling akhir. Orang biasanya mulai terbalik, yang poin keempat ini taruh paling awal. Akhirnya apa? 1, 2, 3-nya nggak ada. Kenapa? Ya karena sudah habis untuk pengeluaran. Kalau sudah terlanjur besar, oh ini ceritanya beda lagi. Perlu sedikit, bukan sedikit lah, banyak kerendahan hati dan pengorbanan ketika kita mau memangkas yang si 40% ini. Dari 100% menjadi 40% ya kan kayak apa penderitaannya gitu ya. Ini tidak sesuatu hal yang gampang teman-teman semua. Saya tahu ya, saya juga pernah dengan menggunakan uang bank. Saya juga ngerti. Saya juga tahu ketika pendapatannya memang belum begitu besar, tiba-tiba pengeluarannya besar. Kita bisa mengatur buat diri sendiri. Pada pasangan kita belum tentu bisa. Sudah terlanjur ada anak juga belum tentu bisa. Tapi kalau dimulai dengan kesadaran perlunya 4 bagian ini, ceritanya jadi beda. Karena apa? Kesalahan yang paling bermasalah adalah kita tidak pernah tahu kenapa tiba-tiba kita dibuat salah. Tapi ketika kita udah tahu salahnya di mana, pilihannya cuma 1. 2 sih, mau perbaikin atau enggak. Ya rata-rata orang begini bilang cuma 1 pilihannya. Enggak bisa diperbaiki lagi, anaknya udah lahir, sudah nikah. Yes, tapi hidup nggak gitu-gitu amat. Makanya ini kadang-kadang diselesaikan dengan cara bercerai, silakan. Tapi iya, itu bukan cara yang bagus-bagus amat sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu saja 2 share pelajaran berharga dari saya mengenai 1000 kasus cerai di Bojonegoro. 2 pelajaran yang sudah kita pelajari bersama di atas menjadi suatu bahan refleksi buat kita bersama dalam menjalankan dan juga menjadi evaluasi untuk teman-teman yang sudah menjalankannya. Dan berdasarkan kantor catatan sipil, ternyata yang namanya kasus perceraian terjadi di Indonesia diakibatkan 2 top utama. Yang pertama adalah karena masalah keuangan, peringkat pertama. Masalah kedua adalah akibat perselingkuhan dan ya berbagai macam urusan hal seperti itu. Jadi ya ternyata lagi-lagi ujung-ujungnya duit gitu ya. Itu saja, semoga bermanfaat dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia.